salah seorang tokoh Rasul Kristus yang bernama Andreas. Andreas ini adalah saudara dari Rasul Petrus. Mereka berasal dari sebuah desa yang bernama Bethsaida, sebuah wilayah yang ada di dekat Danau Galilea atau Genesaret, sehingga kehidupan mereka hari-harinya hanya sebagai seorang nelayan untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka, kebutuhan keluarga mereka. Andreas adalah seorang yang begitu rohani, di mana sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Yesus atau menjadi murid Yesus, Rasul Andreas masih murid dari Yohanes Pembaptis. Jadi sebelum dia berjumpa dengan Yesus dan menjadi murid Yesus, dia masih murid Yohanes Pembaptis. Artinya bahwa Andreas ini adalah seorang yang punya kerinduan untuk menikmati kebenaran dan menghidupi kebenaran dalam hidupnya. Andreas ini saudara punya arti yaitu jantan atau pria atau orang yang perkasa, orang yang punya dedikasi yang tinggi, orang yang tidak lalai dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Itu arti dari Andreas. Pria perkasa, berani, tegas, dewasa dan tanggung jawab. Itu arti Andreas. Jadi kalau kita nama Andreas tapi tidak bertanggung jawab, berarti kita tidak disebut sebagai pria perkasa, ya. Pria yang bertanggung jawab. Andreas ini adalah pribadi yang punya kedekatan dengan Tuhan. Bahkan oleh karena cintanya kepada Tuhan, dia melayani dan di akhir hidupnya ia mati sebagai martir. Kalau Yesus mati dengan tersalib seperti ini, Rasul Andreas bilang begini, saya tidak layak atau tidak pantas untuk disalibkan sama seperti sang punya Tuhan yang saya layani. Tapi biarkan saya disalibkan dengan miring. Jadi seperti X. Sekarang kita lihat ada gereja Perkabaran Injil Indonesia, itu GPI. Dia punya salib, itu salib dia miring, saudara. Jadi rupanya itu terinspirasi dari Rasul Andreas, di mana waktu Kaisar Nero memerintahkan agar orang-orang yang memberitakan Injil atau orang-orang yang mempengaruhi orang yang menyembah pada berhala, maka mereka harus dibunuh, harus disalibkan. Dan salah satunya adalah Andreas. Hari ini saudara kita akan belajar bahwa Andreas sebetulnya bukanlah orang yang begitu populer, bukan seorang rasul yang terkenal, bukan seorang rasul yang selalu tampil di depan. Berbeda dengan Yohanes, berbeda dengan Petrus, berbeda dengan Yakobus. Tapi Andreas ini sepertinya kita lihat dalam Alkitab tidak terlalu banyak nama yang memuat, tidak terlalu banyak ayat firman Tuhan yang memuat cerita tentang dia. Padahal sebetulnya dia adalah seorang yang punya peranan yang sangat penting membawa orang kepada Kristus. Kita akan belajar saudara. Hal pertama dari Rasul Andreas, dia adalah seorang yang membawa orang kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang pertama ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas
Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau adalah Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Perhatikan ayatnya yang ke-41. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Setelah Andreas mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa lihatlah anak domba Allah yang akan datang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dia dengar bahwa Yesus yang datang ini bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka saat itu juga Rasul Andreas dia ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia pergi jumpai saudaranya Simon Petrus dan dia bilang, Petrus, kami ini sudah temukan Mesias yang dijanjikan oleh para nabi dalam Alkitab. Kami sudah lihat dia, jumpa dia secara langsung. Mari kita pergi temui Yesus. Dia tidak berkata, Petrus, kami sudah temukan Yesus. Dia tidak memaksa Petrus untuk harus ikut. Tetapi dia menyampaikan pesan, kami telah temukan dia. Mari kita jumpa sama dia. Jadi hal pertama saudara yang dia lakukan adalah membawa saudaranya untuk berjumpa dengan Yesus. Setelah dia menikmati perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak menikmati sukacita itu sendiri. Dia tidak biarkan saudara-saudaranya atau keluarga yang lain, tetapi dia juga peduli dengan hidup mereka. Kalau aku sudah temukan seorang pribadi yang telah dijanjikan, maka aku juga harus menyampaikan pesan ini kepada mereka. Ada kerinduan yang begitu besar dalam dirinya, supaya orang terdekatnya mereka juga menjadi pribadi yang percaya pada Yesus. Inilah salah satu karakter yang dimiliki oleh Andreas. Punya hati yang berbelas kasihan bagi orang lain, supaya mereka juga bisa menikmati pengalaman sukacita yang dia rasakan bersama dengan Tuhan. Baru saja kita merayakan hari Natal. Bagaimana pengalaman kita selama ini, saudara? Setelah kita menikmati sukacita di hari Natal, apakah kita pernah berbagi dengan orang lain? Pernah bercerita dengan orang lain? Apakah pernah kita ajak orang lain untuk bisa berjumpa dengan Yesus? Atau malah kita tinggalkan mereka, kita abaikan mereka? Perjumpaan kita dengan setiap orang semestinya itu adalah kesempatan yang baik bagi saudara dan saya untuk menyampaikan berita sukacita, pengalaman apa yang saudara dan saya alami saat datang dan berjumpa dengan Tuhan. Bawa orang kepada Tuhan. Saya senang sekali di antara kita sekalian, saudara-saudara adalah seorang pekerja yang senyap seperti Andreas. Tidak terlihat, tapi saudara juga bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Tahun lalu, saudara Pak Windy bilang begini sama saya, Pak Pendeta, ada satu orang yang selama ini saya jumpai kalau kami pergi bekerja. Dan kami cerita-cerita tentang gereja, pelayanan. Dan rupanya dalam waktu dekat beliau akan bisa bersama dengan kami. Kita tidak pernah tahu orang-orang seperti ini. Mereka adalah seorang pejuang di belakang layar. Dan orang yang dibawa kepada Tuhan adalah orang yang setia dengan Tuhan, saudara. Siapa yang pernah tahu selama ini Pak Willy bawa jiwa di gereja ini? Saudara pernah tahu? Nah, kamu tidak tahu, toh? Tapi Tuhan catat semua itu, saudara. Dan saya teryakin di antara kita sekalian, dalam setiap perkumpulan kita, dalam segala perjumpaan kita dengan orang lain,
Jadi jangan pernah merasa anggap waktu yang kita jalani itu sebagai kesempatan yang tak berguna, atau perjumpaan dengan orang itu sebagai sebuah perjumpaan biasa. Tapi biarlah itu menjadi kesempatan saudara berbagi pengalaman iman dan saudara bawa jiwa kepada Tuhan. Terlebih di Natal kita kali ini adalah bagaimana Yesus itu datang untuk menyelamatkan keluarga kita. Andreas waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak cari orang-orang yang ada di sekelilingnya atau tetangga-tetangganya atau temannya. Tapi paling utama yang dia cari adalah saudaranya Simon Petrus. Cari saudara. Jadi Bapak Mama, kita lihat di sini bahwa Petrus peduli dengan saudara. Jadi kita juga demikian. Sebagai seorang suami yang saudara jumpai paling pertama adalah ketemu istri, bawa istri kepada Tuhan. Saya senang kalau lihat bapak-bapak itu kalau datang gereja selalu sama-sama dengan istrinya. Begitu juga mama-mama datang gereja bawa istri. Tapi nanti Bapak Ibu, malam tanggal 31 Desember, malam tanggal 31 Desember, suami dan istri harus duduk berdekatan. Amin. Amin. Ya, duduk berdekatan. Jadi tidak ada kelompok sini kelompok perempuan, ini kelompok laki-laki ya. Ini saya lihat tidak ada laki-laki di sini ya. Nah, kecuali anak kecil di belakang. Jadi saudara duduk berdekatan dengan suami istri, supaya kalau dengar firman Tuhan saling berketok satu sama lain. Kau dengar baik-baik. Kalau istri tidak serius, kau bilang, kau dengar. Suami juga bilang begitu, kau dengar baik-baik. Bawa suami istri, bawa anak-anak. Memang saudara, pergumulan kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu adalah keluarga. Kebanyakan kita berbicara di luar, tapi keluarga sendiri ini yang menjadi biang kerok untuk jadi perusak apa yang menjadi pelayanan kita. Kadang ini saudara kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, ini anak jadi pengacau, ini istri jadi perusak, suami kurang ajar. Jadi semuanya ini serba dilema kita. Makanya saya lihat ada orang-orang yang punya ketulusan dalam pelayanan selalu terhalang dengan keluarga. Bukan hanya kita di sini saudara, di mana-mana saudara, keluarga itu menjadi perusak dalam pelayanan. Sehingga dengan demikian kita harus membawa orang-orang dekat kita kepada Tuhan. Saya dulu saudara punya cita-cita, punya istri itu yang harus pegawai ya. Pegawai, dia cantik, apa segala macam. Itu saya punya cita-cita dulu. Saya ketemu ibu gembala, ada baiknya juga, tapi kecewa juga saudara. Tapi saudara saya bersyukur karena dia itu bisa melayani ya. Itu jadi saya lebih bangga lagi saudara ya. Daripada dia jadi pegawai, sekarang dia jadi ibu gembala. Kalau saya tidak ada, dia berkhotbah, kan bagus begitu. Coba kalau saya ketemu ini perawat saja, Nyonya, kau tolong pelayanan. Maaf Pak, saya hanya tahu yang amoxicillin ini paracetamol, kan dia bilang begitu, ke apa sudah yang ada. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi bersyukur saudara. Saya itu bersyukur sekali punya istri yang mendukung dalam pelayanan. Jadi saudara, bawa orang dekat kita kepada Kristus. Bawa mereka untuk jumpa dengan Tuhan. Jangan biarkan saudara nanti ketika saudara masuk surga, anak kita lagi menjerit, Papa tolong kami, kami sengsara dalam api neraka. Saudara boleh bahagia, tapi di sisi lain saudara, apakah saudara tidak punya rasa prihatin melihat keluarga kita hidup dalam siksa? Jadi saya mendorong saudara-saudara yang setia dengan Tuhan, ajak keluarga kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ajak suami, tolong mama-mama pulang kasih tahu suami setia dengan Tuhan.
Mama, bapak-bapak juga tolong kasih tahu istri setia dengan Tuhan. Apalagi di menjelang zaman ini saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Jadi kita harus bawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Hal kedua saudara, kalau kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 6 sampai ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Itu adalah peristiwa bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, ketika sore hari setelah Tuhan Yesus melaksanakan pengajarannya, dia melihat bahwa jiwa-jiwa yang datang ini dari pagi sudah sore hari, mereka sudah kelaparan, tapi di sisi lain mereka punya antusias, punya semangat yang tinggi untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Yesus bilang begini sama murid-murid, apapun yang terjadi kamu harus kasih mereka makan. Tanya sama Yudas, Yudas, bagaimana uang kas kita? Apakah sudah banyak supaya kita bisa pergi beli makan? Yudas bilang begini, nih, uang kas bagaimana? Kita punya uang kas ini hanya seberapa? Kita sudah gunakan juga dalam pelayanan. Ditambah lagi kalau kita baca firman Tuhan, Yudas Iskariot itu ternyata dia juga mengambil uang kas pelayanan Tuhan Yesus. Dia ambil uang kas, dia curi saudara. Nah, jadi selain dihabiskan dalam pelayanan, dicuri lagi ini si Yudas, berarti makin kurang dong. Nah, cek uang tidak cukup. Tuhan Yesus bilang begini, nih, jangankan mereka, kamu juga saya tahu kamu sedang lapar ini. Nah, oleh karena itu kita harus beri makan. Tapi Filipus bilang begini, Tuhan, biar kita punya uang sebanyak 200 dinar pun tidak akan pernah bisa untuk membeli makan kasih mereka semua ini. Itu juga tidak cukup. Lalu Andreas ini dia pergi, dia jalan-jalan, lalu dia ketemu anak-anak yang bawa bekal. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya temukan ada di antara kita seorang anak kecil, dia bawa bekal, tapi yang dia bawa cuma 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Saya pikir ini juga tidak cukup. Perhatikan saudara, dia bilang, saya temukan ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika Tuhan Yesus berbilang begini, kasih mereka makan, maka Andreas berpikir bagaimana caranya untuk bisa kasih makan. Dia cari solusinya, tapi yang ditemukan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ternyata lewat 5 roti dan 2 ekor ikan itu, Tuhan bisa gandakan sehingga pada akhirnya bisa dinikmati oleh 5.000 laki-laki yang hadir waktu itu. Belum termasuk wanita-wanita, belum termasuk anak-anak, sehingga diperkirakan orang yang sebetulnya hadir pada saat itu berjumlah 10.000 lebih. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang ditemui oleh si Andreas tadi, justru itulah yang awal mulanya mujizat Tuhan terjadi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kehidupan Andreas, dia ini tidak terlalu begitu terkenal, begitu terselubung di belakang layar. Dia tidak terlihat, tetapi dalam pelayanan punya peran yang sangat hebat. Lewat kehidupannya dia yang menjumpai seorang anak yang bawa bekal, maka 5.000 lebih laki-laki itu bisa makan sampai kenyang. Bukan hanya dikasih sepotong-sepotong sampai tapi makan sampai tapeo. Nah, dia makan sampai puas, saudara. Nah, jadi saudara, dia adalah seorang yang menjumpai anak untuk bisa menggandakan itu jadi banyak. Apa yang kita bisa belajar dari Andreas ini, saudara? Ketika terjadi persoalan, Andreas
diam. Andreas adalah seorang pekerja, cari solusi. Andreas juga turut berpartisipasi apa yang ada dalam pikiran Yesus, maka aku juga harus siap bekerja. Jadi kalau ada persoalan, kita belajar dari Andreas. Kita menjadi pribadi yang cari solusi sehingga menghasilkan mujizat atau penyelesaian. Jangan di masalah saudara makin memperburuk masalah sehingga masalah semakin besar. Kalau kita menjadi orang lihat masalah justru semakin menambah masalah, berarti saudara kalah dari pegadaian. Karena pegadaian tulis begini, mengatasi masalah tanpa apa? Tandanya saudara tidak pernah gadai ya. Mengatasi masalah tanpa masalah, mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian. Jadi Andreas ini, saudara, dia cari cara bagaimana supaya bisa menyelesaikan persoalan. Ada banyak orang yang suka ini memperkeruh keadaan. Kalau satu sisi sudah punya masalah, dia pergi tukang kompor di tempat lain. Pergi kompor supaya masalah yang ada itu semakin buruk, saudara. Sehingga orang mungkin yang awalnya hanya masalahnya sepele saja, maka mereka menjadi masalah besar. Dan adanya kalau orang masalah, dia ketawa saja. Dia senang lihat orang lain masalah, senang orang lain susah, senang lihat orang lain hidup dalam penderitaan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara menjadi pribadi yang suka memperkeruh masalah, maka suatu saat nanti akan ada orang juga yang kompor sehingga saudara juga hadapi masalah yang sama. Karena apa yang saudara tabur itu yang saudara saudara tabur masalah tuai masalah. Iya toh? Jadi kalau saudara tabur masalah, sebetulnya saudara ini lagi menabur. Dan ingat, padi yang ditanam cuma satu, hasilnya bisa puluhan. Artinya, kalau saudara tabur masalah, satu masalah, tunggu tanggal main. Mungkin tahun 2026, 2027, masalah akan datang bertubi-tubi. Jadi saudara-saudara, bukan saya bilang, itu Alkitab yang bilang, apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Jadi alangkah lebih baiknya lihat persoalan jadi seorang yang menyelesaikan masalah. Belajar dari Yesus. Yesus itu ketika dia melihat persoalan manusia, dia datang untuk selesaikan, bahkan dia korbankan hidupnya untuk manusia. Kan lebih asik kalau saudara lihat orang yang masalah, saudara hadir di situ, selesaikan, bahkan saudara berkorban juga hanya untuk bisa menyelesaikan persoalan orang lain. Kan lebih bagus begitu. Bukannya kita bilang, oi, batu nanggono, kau harus begini juga sama dia. Iya, batu nanggono, kami yang di belakang. Itu perusak nama saudara. Jadi kalau semakin membela orang dalam ketidakbenarannya, itu berarti saudara bukan jantan, apalagi kalau kita laki-laki. Karena Andreas tadi ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kita bukan jantan yang betul. Jadi belajar menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah, saudara, kita lihat bahwa kehidupan Andreas waktu dia jumpa sama anak ini, dia ambil 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia bawa, serahkan sama Tuhan. Saat dia serahkan sama Tuhan, Tuhan gandakan menjadi banyak. Jadi ingat, segala apa yang kita miliki, sebelum engkau serahkan sama Tuhan, maka tidak akan bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi segala sesuatu yang kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan bisa berkati menjadi berlipat ganda. Saya ingat saudara, dan itu masih tetap berjalan. Di kampung saya, di GBI Mandidar dulu, sekarang sudah terbagi oleh GBI Kalong. Di GBI Mandidar sampai sekarang ini, ada praktik
baik yang mereka lakukan. Yang atua mana papu yang akan buang pengang termuru atau ngambil rokmu dan dia mutingang alamiah. Doa harus bawa di gereja. Doa dulu baru mereka petik jagung bermakan. Sama juga yang ada halak papuatan. Halak papuatan mutiu. Mereka kumpul semua dulu hasil dari setiap anggota keluarga, dari setiap kakak. Dengan di gereja baru mereka pesta sama-sama. Mereka potong ayam, makan, doa sama-sama. Habis itu baru mereka pakai saudara. Mereka dilakukan sampai sekarang. Mereka bersyukur dulu sama Tuhan. Nah, kita belajar dari Andreas tadi ini. Andreas ini diambil roti dan diserahkan sama Tuhan. Kita lihat juga dalam Alkitab banyak pengalaman seperti seorang janda di Sarfat. Waktu Nabi datang dan berkata, tolong berikan makanan buat saya, tolong bikin roti buat saya. Perempuan itu bilang begini, nih, ini tepung yang kami miliki tinggal sedikit, hanya untuk cukup buat kami. Itu pun juga sudah kami bikin roti, kami makan, nanti kami akan mati karena sudah tidak ada persediaan makanan lagi. Tapi Nabi ini bilang begini, tolong bikin roti buat saya. Setelah perempuan itu dia bikin makanan sama Nabi, akhirnya mereka tidak pernah kekurangan makan di saat orang lain sedang krisis kelaparan. Apa yang kita belajar? Ketika kau belajar berserah sama Tuhan, di situ engkau akan lihat mujizat. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Sepertinya kita rasa kehilangan kalau kita beri, tapi sebetulnya itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan lebih banyak, saudara. Cara untuk kita dapat lebih banyak itu kalau kita beri. Tapi kalau kita sekikir mati sama Tuhan, saudara ingat baik-baik, Tuhan juga sekikir sama saudara. Saudara biar teriak, Tuhan tolong saya, tapi Tuhan juga tidak akan pernah kasih sama saudara. Jadi belajar berserah sama Tuhan. Saya lihat saudara ini bagaimana jemaat di SP1 itu. Mereka jemaat yang sedikit, banyak orang tua juga. Tapi saya lihat mereka itu kalau sudah memberi buat Tuhan itu mereka tidak tanggung-tanggung, saudara. Mereka baru saja ini ganti seng di gereja mereka di sana yang lapuk, saudara. Satu kakak itu mereka sumbang 50, 100. Oh, mereka itu semangat. Dalam tempo berapa waktu saja mereka sudah cukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya bilang coba kalau kita juga ini begitu kan bagus. Tapi kadang ini kita terlalu hitungan mati, saudara. Saya kasih ini apa yang buat saya ini. Makanya saya lihat orang yang banyak hitungan dengan Tuhan itu hidupnya susah terus, saudara. Susah, saudara. Dia kerja mati-matian juga, dia pasti akan merasa kekurangan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya, saudara, tiap bulan itu kami itu sebagai hamba Tuhan itu kasih perpuluhan di BPH ya. Jadi setiap bulan itu mestinya perpuluhan yang saudara kasih sama saya itu hitung 10% itu lagi yang saya kasih sama BPH. Tapi tidak pernah, saudara. Tapi tiap bulan tetap lancar dengan berkat yang saya miliki. Dan itu membuka berkat-berkat baru buat saya. Kan saudara juga bisa heran lihat sama saya, toh? Saya kan tidak kerja mati-matian seperti saudara, tapi ada saja cara Tuhan memberkati saya. Mungkin lewat pendidikan, lewat pelayanan. Kemarin saja saudara saya kasih ucapan selamat Natal sama kawan-kawan. Ada satu kawan saya di Jerman, mamanya itu adalah dari Indonesia. Tahun 2016 saya pernah ketemu mamanya di Jakarta. Beliau traktir makan yang enak-enak sama saya, saudara. Sesudah itu anaknya dia kuliah di Jerman dan dia bilang nanti kalau saya praktek kakak, saya mau praktek di Sumba di KKH. Saya bilang siap.
datang saya di sini karena mamanya itu seperti orang tua juga buat saya. Dari tahun 2016 sampai 2020 beliau tiap bulan itu kasih berkat buat saya, saudara. Setelah saya kirim dia ucapan selamat Natal, adek, dia bilang, kakak tolong kirim nomor rekening dulu, dia bilang. Oh, bayangkanlah, hanya bilang Tuhan itu yang apa, yang itu foto yang saya kirim sama saudara-saudara juga ya. Selamat menyambut Natal dan seterusnya itu. Saya bilang, nah ini ada berkat. Itu kalau saudara tidak saya kikir, amin. Tapi kalau saudara saya kikir itu pasti saudara rasa susah terus. Ada saja. Jangan tanya dari jumlah, pasti banyak saudara. Pasti banyak. Itu cara Tuhan memberkati saudara. Jadi belajar berserah. Jadi tolong saya ini mengimbau, mendorong dan mengingat, memerintahkan adik-adik muda kamu yang masih muda, kalau kamu punya panggilan itu melayani. Tidak akan pernah rasa rugi kalau kita melayani Tuhan. Tapi untung yang ada. Jadi belajar dari Andreas. Serahkan apa yang menjadi milik kita, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Hal yang terakhir saudara, apa yang kita bisa belajar dari Andreas, seorang rasul yang rendah hati dan tidak mencari pujian atau pengakuan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Kita sudah melayani, responi panggilan dan pilihan Tuhan untuk melayani, kita sudah serahkan apa yang menjadi milik kita. Tuhan panggil kita, kita bersedia melayani. Apapun keperahan dan kita siap untuk bekerja. Dan kita juga berkorban, melayani Tuhan, memberi buat Tuhan. Tapi ingat, kalau akhirnya nanti apa yang saudara lakukan hanya untuk cari pujian dari manusia atau pengakuan dari orang bahwa saudara sudah memberi sesuatu, berarti saudara salah. Motivasi juga harus betul. Amin. Karakter harus betul. Motivasi, keinginan dari kita waktu melayani harus punya keinginan hati yang tulus. Jangan saudara mau melayani Tuhan cari pujian. Jangan melayani Tuhan atau memberi kepada Tuhan supaya orang lain sanjung sama kita. Jadi kalau sudah orang tidak puji sama kita, kita bilang begini, percuma saya melayani. Jadi jangan melayani hanya karena ingin dipuji. Ini terjadi ketika mau laksanakan ibadah perayaan Paskah di Yerusalem. Orang dari berbagai suku, bangsa, kaum dan bahasa dari mana-mana datang ke Yerusalem. Ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka bilang sama Filipus, kami rindu berjumpa dengan Yesus. Tapi Filipus dia pergi ketemu lagi sama Andreas, ada orang-orang yang mau ketemu sama Yesus ini. Bagaimana? Oke, jadi mereka berdua pergi kasih tahu sama Tuhan Yesus untuk bisa berjumpa dengan orang-orang Yunani yang kala itu datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika orang lain mendengar berita tentang Yesus atau firman yang disampaikan oleh Yesus, banyak orang yang mau datang dan mereka pertama-tama berjumpa dengan mereka. Jadi yang kita bisa belajar dari Andreas ini saudara, waktu dia dapat pesan dari Filipus, dia tidak serta-merta datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ada yang mau jumpa engkau di sana. Dia datang dengan segala kerendahan hatinya bersama dengan Filipus. Dia tidak mau menonjolkan diri sendiri. Bisa saja dia jalan sendiri, tapi dia tidak lakukan itu. Orang yang suka kerjasama dengan orang lain. Jadi hal pertama yang kita belajar dari hal berikut yang kita belajar dari Andreas adalah dia adalah seorang yang suka bekerja sama dengan orang lain. Amin. Dia begitu hebat, bikin bingung, dapat bingung. Kalau kita tidak kerja sama, itu sama saja. Suka jalan sendiri tidak bisa, saudara. Bisa sih kita lakukan, tapi tidak maksimal dan tidak seberapa kuat kita manusia ini kalau kerja sendiri.
Tidak bisa. Kita harus butuh topangan dari orang lain. Butuh sahabat kita. Suami jangan terlalu ego Suami jangan terlalu ego. Saya ini kepala keluarga. Saya ini yang sediakan segala kebutuhan dalam rumah tangga. Bingung perempuan, dan dia nyuruh memenahu. Bahkan naik segala macam. Bayangkan perempuan dari pagi sampai malam itu mereka kerja keras. Tapi makungar dapat nyuruh mengatur hal lain ke rumah. Tanggung jawab betul. Apa-apa kepala keluarga ini. Tapi yang remeh-remeh ini saudara, itu perempuan yang kerja. Kalau saya bilang begini, perempuan dia punya muka yang sudah mulai tangkat ini. Kayaknya seperti memegang balak. Ini apa bela sama kita ini ya? Iya betul. Saya kasihan sama perempuan itu. Perempuan itu pekerja keras sama mereka. Kita laki-laki aduh. Lima ya ipuin kayak tamu itu hanya tahu omong kosong. Karai wanda tuh kopi, pahapa, wanda pengaruh segala macam. Ya benar, perempuan ini kerja mati-matian. Tapi ingat kamu juga perempuan-perempuan, jangan terlalu bergaya. Contoh, kalau ini laki-laki sudah bantu kau mungkin karena dia lihat kau lagi capek, jangan kau harap gampang terus. Kan tugas sudah kali pembelah, maka dia ambil uang, jangan anak batu ke bahan lain. Hidup rumah kamu ni. Roh. Ya kan begitu. Nah tugas bos. Jangan kali mendukung mau diamin. Ya apa mau hadang main HP. Bapak umur lah, mana boleh. Penting, lebih penting tu no dia mengaruh orang. Jadi saudara bekerja sama. Jadi kan ada juga tanggung jawab yang harus diselesaikan laki-laki dibantu oleh perempuan. Dan lebih kurang ajar lagi laki-laki. Cari uang perempuan. Masak perempuan. Nyungka sudah hana mengukur di tempat tidur mah dan ini memereni borong. Hakiki apa namanya? Hanya waktu datang beliau kami ada balon. Hama yang mungkin tahu dan tuduh juga demi tahu. Kau pengen kau unuai borong. Nah begitu kan kasihan perempuan saudara. Hidup kerja mati-matian. Kasihan orang itu. Tapi saya lihat di sini semua laki-laki baik semua ini. Bekerja keras semua. Wanita-wanita juga. Nah begitu. Saya hanya tinggal mendorong. Kamu yang masih muda-muda ini, kamu cari laki-laki. Jangan kau cari laki-laki yang hanya pegang ini. Nah kita menghapus episode yang ini jantan betul dia. Mungkin di pohon ada pintu. Kita minna magaya di Honda. Mungkin pohon pare dia. Halang ini kan baru tarik tadi. Selesai sudah. Jadi yang ibu magaya cari laki-laki pekerja keras. Nona begitu. Sama juga laki-laki, saya cari perempuan yang bisa diajak kerjasama. Tuh malam menimpa ngalam mengarang usaha kerja mati-matian. Tarik lu gitu. Dari mampu burung nitai, tarik mampu. Yang banyak kalau begitu. Namari bol, yang namari bol siapa bongkar yang memang supaya kau tetap menarik di mata suami. Hamba ya hanya. Tapi yang anda tahu kayak keng dan Natal, keng sepatu Natal. Ada dah tuang bulu dari uang. Ya ada yang hilang alam bikin duit gara-gara turunan. Hidup piti
rosak kok. Adanya ya kan. Tapi ini nana. Ampuninya badi amni rambu amni boy. Wah ini nanya. Tuh nanya pakai nangawar di keluarga wiki kan. Dong lundu pak. Gitu sudah. Ya, jadi harus suka bekerja sama. Bekerja sama. Itu Andreas itu begitu. Dia seorang pekerja. Bukan bekerja sendiri. Suka ajak orang lain untuk bisa bekerja. Berkolaborasi dengan orang lain ya. Nah, Andreas ini dia pelayanan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk pujian bagi dirinya sendiri. Jadi tolong kalau kamu melayani jangan suka dipuji, amin. Saya ini pengalaman saudara, suka dipuji dulu, tapi sekarang itu kalau orang puji tidak suka lagi. Orang yang suka dipuji itu hanya supaya mendapat pengakuan. Nah, kali dulu. Kalau kau hebat tidak perlu kau cari pujian dari orang lain. Jadi orang yang tidak hebat itu berarti orang yang masih suka cari pujian. Kau hebat di dalam Tuhan, toh? Buat apa kau cari pujian lagi? Jadi kebanyakan begitu. Sama seperti orang yang cantik. Orang yang cantik itu dia tidak terlalu bergaya, dia alami saja. Tapi orang yang kemamos itu yang itu HP itu filternya apa? Aplikasi filter itu dia dari hitam juga tapi kelihatannya cantik minta. Yang bergaya itu yang jelek-jelek. Tapi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kayak kita ini tidak bergaya-bergaya. Jadi saudara-saudara jangan suka cari pujian. Amin. Jangan suka cari pujian. Dan ingat, semua yang kita lakukan itu hanya buat Tuhan. Pelayanan itu hanya meninggikan Yesus. Hanya meninggikan Yesus. Saya teringat dulu saudara waktu saya masih pelayanan. Kalau saya diundang di satu gereja untuk pelayanan, saya nak minta ampun. Berarti saya hebat ini jadi saya diundang pelayanan. Tapi saya menyesali semua apa yang saya pernah jalani. Sekarang saudara, justru saya lebih banyak menolak untuk melayani di luar. Kecuali kalau sudah memang hal-hal tertentu saya bisa melayani. Saya rindu lebih banyak bersama dengan saudara-saudara di sini. Makanya saya sangat jarang untuk tinggal sama saudara. Dan saya juga mau supaya setiap minggu saya melayani. Ada beda saja saudara. Kalau saya melayani saudara setiap minggu dengan saya khotbah di gereja lain, biar saya khotbah di hadapan jemaat yang utusan banyak juga, tapi ada respon kontak hati dengan mereka itu beda kalau saya dengan saudara di sini. Jadi pelayanan itu kita hanya berikan kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk pujian bagi diri sendiri. Karena kenapa? Orang yang mencari pujian untuk dirinya sendiri itu berakhir sampai di situ saja. Tapi orang yang menanti pujian dari Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan dia. Tapi kalau kita yang puji diri sendiri, kita melayani sorong-sorong diri. Kalau ada apa tolong kontak saya biar saya datang. Tidak mau begitu. Saya tidak pernah kasih kontak. Bapak, kalau ada apa-apa tolong ini kontak saya datang. Tidak mau. Tidak bagus. Saya kemarin waktu saya di Kupang, teman saya dari Bawang ini, Pak Pendeta, bagaimana? Kau bakar sedikit tiket pulang di Sumba itu, kau pelayanan di tempat saya. Saya bilang tunggu nanti saja. Tunggu nanti bulan Mei atau bulan Maret saja. Pas kalau saya pulang dari Surabaya atau saya pulang dari Makassar, saya singgah di Kupang. Beliau bilang, oke baik kalau begitu Pendeta. Kami siapkan waktu untuk pelayanan dan di sisi lain kami minta bahwa Pendeta juga nanti bisa ajar guru-guru saya terkait dengan deep learning. Saya bilang oke. Dan itu ada duitnya saudara. Dan begitu. Kalau Tuhan yang sudah angkat saudara, saudara tidak perlu cari pujian. Amin. Makanya saudara melayani dengan motivasi tulus saja. Ingat, tulus hati saja. Segala sesuatu yang kau mulai dengan ketulusan, kau akan menuai berkat yang berkelimpahan. Belajar dari Andreas. Andreas pertama tadi yang apa yang dia lakukan?
Bawa jiwa bagi Yesus. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Apa yang Andreas lakukan? Andreas itu adalah seorang pencari solusi sehingga terjadi mujizat. Waktu Tuhan bilang kasih makan, dia yang cari siapa yang bawa bekal. Dia yang temukan anak-anak dan dia bawa bekal itu pada Yesus, dan Yesus gandakan sehingga terjadi mujizat. Jadi saudara harus melayani dan memberikan solusi bagi orang lain. Amin. Hidup harus menjadi jawaban masalah bagi orang lain. Jangan hidup kita justru menciptakan masalah buat orang lain atau menjadi orang yang bermasalah. Kalau saudara menjadi bermasalah, saudara suka mencari masalah dengan orang lain, berarti saudara, kita beda diciptakan. Saya diciptakan dari tanah liat, tapi saudara diciptakan dari tanah sengketa, suka cari masalah. Dan yang terakhir saudara, ingat, melayani hanya pujian bagi Tuhan. Amin. Mama kalau di rumah beri kopi, jangan supaya terima kasih wana magapun na lego ng tayo wala apa namanya. Kalau namanya kopi tuduhannya ini pengaruh, terima kasih. Dan kalau suami sudah tidak pernah bilang terima kasih sama dia, sudah muat di status. Dari dulu saya menikah sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan sedikit pujian, kata terima kasih kek dari suami. Memang dia kalau menikah cari pujian kan? Tunggu Tuhan. Mama, kalau kamu tulus melayani Tuhan, perhatikan itu. Maka saya lihat itu mama dong itu diberkati Tuhan. Itu saya lihat. Mama itu makin berkeluarga, makin tua, makin diberkati. Contoh, waktu dia masih muda, dia kurus krempeng. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, pinggang melebar. Itu diberkati, saudara. Itu makin menjalani kehidupan rumah tangga, makin gemuk, makin makmur. Kalau dulu waktu masih bujang, dia lihat mukanya dicermin, aduh ini pipi kok masuk ke dalam ya. Jadi kalau foto harus begini supaya kelihatan gemuk. Tapi kalau nanti sudah berkeluarga, sudah diberkati Tuhan, makin makmur, sudah besar kebuang, jadi tidak foto kayak begini. Sengaja ini perut sebegini, sengaja. Supaya kelihatan ramping sedikit. Baru pipi juga ini supaya jangan kelihatan gemuk. Itu trik-triknya saudara. Kamu jangan tipu-tipu. Itu diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan, 3 hal ini. Dan kita belajar dari Andreas. Dia melayani Tuhan sampai dia mati. Ketika Kaisar Nero bilang begini, silakan bunuh semua orang yang percaya pada Yesus, karena mereka menjadi perusak negeri ini. Tapi Andreas tidak pernah memilih untuk mundur. Dalam satu catatan sejarah gereja dibilang begini, waktu Andreas mau disalibkan, Andreas justru bilang begini, inilah yang kutunggu-tunggu selama ini. Sama seperti Yesusku yang dia rela berkorban karena cintanya kepada saya, maka saya juga siap menerima salib itu. Artinya waktu dia melihat penderitaan, dia tidak menolak, tapi justru dianggap salib atau penderitaan adalah kehormatan buat dia. Jadi kalau kita melayani Tuhan, tidak selamanya itu kita akan dapatkan penghargaan, tapi kita akan dapatkan cemoohan, kita akan dapatkan hinaan, kita akan dapatkan berbagai perlakuan yang tidak adil. Tapi ingat, itu adalah kemuliaan yang kita nantikan. Amin. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, percuma saya melayani, saya tidak dipuji, tidak disanjung, tidak diakui. Belajar dari Andreas.
melayani dalam kesenjangan. Tidak terlihat tapi berdampak bagi orang lain. Tidak populer tapi dia tetap melakukan dengan penuh ketulusan. Tidak terkenal tetapi dia adalah seorang pekerja yang luar biasa di belakang layar. Dan ingat, Tuhan menghargai segala ketulusan saudara dan saya. Lakukan tugas pelayanan dan panggilan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati.